Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita masuk kelas geometri dan ini ya, dan peluang. Tapi kita hanya milih soal yang ya di FR-nya. Kita nggak terlalu mendalam yang nggak perlu kita bahas. Yang penting kita bahas yang pasti keluar. Dari mana? Ya, info terbaru Kak Mulia dapat dari siswa-siswa kakak yang kedinasan bulan lalu. Seperti biasanya soal kedinasan dengan soal CPNS itu panitianya sama-sama BKN ya. Oke, kita mulai. Nah, kali ini sebelum kita masuk ke materi, kita mulai dulu dari konsep. Bentar, kakak ambil pulpennya dulu nih. Ya dah. Nah, jadi untuk soal tentang geometri ya, teman-temannya itu hanya keluar pada tabel XY. Jadi nggak keluar pada soal cerita. Kecuali nanti bagi teman-teman yang lolos SKB. Yang lolos SKB itu mau nggak mau, suka nggak suka akan jumpa yang namanya psikotes. Nah, itu baru hampir semua bab psikotes muncul ya. Tapi karena ini cuman target kita lewat dulu SKD ya dengan nilai aman yaitu 450. Amin. Jadi untuk soal geometri sendiri, yang pertama itu ada keluar tentang ya dalam tabel XY, cuman tabel XY sih ya tahun ini dan tahun kemarin. Tapi kemampuan dasarnya teman-teman harus bisa hafal yang pertama ya, konsep dasar yang pertama, paham tentang literasi. Ini yang pertama. Literasi itu bangunan apa? Apakah dia bangun datar kah ya? Literasi tentang bangun datar atau bangun ruang. Gak mesti semua rumus, yang penting di trik abnormal. Nah, teman-teman harus paham adalah tentang satuan kata kuncinya. Satuan, apakah satuan itu melambangkan satuan panjang, ya, ataukah satuan daripada luas, ataukah satuan daripada volume, ataukah satuan lainnya. Lainnya ini sunnah ya, karena biasanya paling sering ini tiga ini. Kemudian ini Kak mulai perpanjang. Kemudian konsep ketiga mengerti tentang perbandingan karena nanti opsinya banyak dinyatakan mana lebih besar, mana lebih kecil. Ini untuk geometri. Oke. Eh kemudian harus tahu lagi tentang ini ya, konversi satuan. Kenapa harus tahu? Kadang nanti soalnya dalam liter. Sementara di sebelahnya dalam meter pangkat 3. Nah, ini untuk geometri. Ya, untuk bab geometri sendiri ini. Tapi untuk bab peluang ya, untuk bab peluang itu cuma dua tahun tahun ini keluar ya. Bab peluang itu cuma dua. Yang pertama cara duduk meja melingkar. Nah, ini ya. Yang kedua banyak cara berjabat tangan. Cara berjabat tangan. Oke. Nah, langsung aja kita mulai ke soalnya ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya seperti biasa, silahkan bisa diketik di kolom komentarnya. Kak Mulia langsung aja nih ya, biar banyak yang bisa kita bahas. Oke, ini nggak nempel di ini ya. Sekarang kita mulai soal pertama. Nah, diberikan tabel X dan Y, ya kita diminta menyimpulkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana sama dengan ya gitu ya. Oke, sekali sedikit lagi nih, Kak Mulia, konsep sedikit lagi lupa ya ada. Nah, dalam TIU ya, teman-teman ya, TIU itu, ya, TIU itu bukan matematik. TIU itu tidak sama dengan matematik, ya. Karena kita butuhnya itu adalah tepat dan cepat.
Terserah kita mau pakai cara apa, yang penting kita dinyatakan lulus, itu ya pertama. Yang kedua yang kedua itu angka yang dibuat sama panitia BKN, rata-rata kamu dia menyimpulkan itu adalah, nah apa nih bacanya? Reka, ya, sah, hanya diputar-putar saja. Yang ketiga, angkanya itu mempunyai pola. Soalnya punya pola. Dan yang terakhir, angkanya itu biasanya bilangan bulat sederhana atau sering kita sebut dengan Belbusener. Nah, soal TIU atau intelijensi umum biasanya identik dengan soal yang harus dijawab dengan cepat. Pastinya kalau kita 100% hanya mengandalkan kemampuan dasar kita, matematika kita di sekolah, sudah pasti kita nggak cukup waktu dan tidak akan tembus nilai 450. Nah, kemudian setelah lulus SKD, kalau kita nggak kuat di TIU nanti, ya di TIU atau psikotes, karena nanti ini kan ditambah lagi ya nilai SKD, nilai SKB. Nanti di psikotes ini sangat bermanfaat trik abnormal nih ya, seperti teman-teman yang sudah lulus, ya boleh ditanya, baik itu di ikatan dinas kayak Kak Febi atau kayak Kak lain-lain gitu, yang ada di grup juga. Ya, oke kita lanjut. Sekarang nih, nah ini keluar tahun lalu dan juga kemarin ya, tapi dari 100 soal hanya satu yang dapat. Nah, kalau teman-teman mau jawab silahkan dijawab dulu, Kak Mulia kasih waktu 1 menit. Kalau udah 3 yang menjawab kita bahas, silahkan jawab dulu. Jadi kita nggak harus kaku. Ya, lanjut. Nah, pertama bujur sangkar itu yang mana? Nih, yang persegi seperti ini ya bujur sangkar ya. Oke, jadi otomatis kita harus tahu nih, luas bujur sangkar itu apa. Ternyata rumus luas bujur sangkar adalah jika garis ini, tepi ini namanya sisi, ini sisi, ini sisi, ini sisi ya. Luas itu rumusnya S kali S atau S kuadrat. Sementara X adalah panjang sisi, berarti X itu adalah si S. Berarti boleh juga kita buat luas X kuadrat. Luasnya udah diketahui berapa? 10. Berarti ya 10 sama dengan X kuadrat, boleh ya. Maka mau cari X-nya berapa? X adalah dalam soal tabel, biasanya kita menyertakan plus minus gitu ya. Berarti plus minus 10. Tapi karena ini bab geometri, maka minus tidak berlaku. Jadi yang kita ambil hanya positif. Kenapa tidak berlaku? Karena panjang tidak pernah negatif ya. Nah, berarti jawabannya akar 10. Kalau teman-teman bingung akar 10 berapa, cari aja yang mendekati. Akar 9 itu 3. Berarti akar 4 itu 2. Habis 2, Kak, 3. Berarti selanjutnya 4. Berarti 4 berapa? 16 gitu ya. Jadi kalau 4 kebesaran berarti berapa? 3 lebih. 3 lebih sedikit. Tidak apa-apa 3 lebih sedikit. Sementara Y-nya itu bernilai 3 meter, 3 pas. Sedangkan ini nilainya 3 lebih sedikit. 3 lebih sedikit meter. Bisa 3,1 meter gitu ya. Ya berarti jawabannya sudah jelas yang A, X besar dari Y gitu ya. Nah, oke ada pertanyaan. Aman? Kalau aman kita lanjut ke soal berikutnya. Aman? Gitu ya. Kalau nanti soalnya bukan geometri, dia taruh plus minus. Karena akar itu ada 2. Ya, jadi biasanya kalau ada plus minus jatuhnya di E ya. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke lanjut, aman? Kita lanjut ya. Ada yang bertanya? Aman, yuk kita lanjut. Soal kedua. Soal kedua nih. Oke, mau coba dulu silahkan. Mau langsung bahas, ketik bahas. Ya. Tapi geometri ini jarang keluar. Dari 100 orang, paling 1 orang yang kena. Gitu ya. Oke, Heriati sudah menjawab B. Heriati pakai rumus kah jawabnya? Atau pakai trik?
kita bahas ya, biar cepat. Nah, ini soal tentang tabung, teman-teman. Ya, ada nggak gambar tabung gitu? Ada ya. Oke, kita gambar dulu tabung ya. Tabung itu gambar kayak gini misalnya. X ya adalah volume tabung yang memiliki jari-jari P dan tinggi berapa nih? Setengah dari Q. Oke, kita misalnya ini buat tabung. Tabung. Oke. Nah, dikatakan tabung pertama itu misalnya ini tabung ya, kalau jalan tabung. Nah, tabung pertama. Dibilang tabung pertama yang memiliki jari-jari P. Mana jari-jari? Biasa jari-jari ini ya. Kalau kamu dia buat warna merah, ini jari-jari ini. Dari sini ke tepi. Nah, tapi di X katanya jari-jarinya P. Oke. Sementara tingginya setengah dari Q. Mana tinggi nih? Berarti setengah dari Q gitu ya. Kemudian dikasih tahu lagi yang sebelahnya, sedangkan volume tabung Y ya, ini baca gini, Y ya, Y volume tabung yang memiliki jari-jari setengah P. Oke, jari-jarinya setengah P. Berarti kalau kita lihat eh, ini kamu buatlah warna biru juga ya. Berarti ini tabungnya itu lebih kecil. Nah, tapi ini nggak usah digambar nanti di hari H. Ini kan eh, tuh kamu ya coret-coret ya. Jangan digambar pula. Oh, tunggu, tunggu. Ntar, nah kamu lagi ini rewel. Kan tanah nih, sini jangan diganggu. Nah, jadi tabungnya lebih kecil. Nah, jadi karena tabungnya lebih kecil, maka kamu buat ini kecil. Gak kecil nih ya, biar paham. Oke, kalau adalah nih tabungnya. Nah, dah. Dikatakan volume tabung yang memiliki jari-jari setengah P. Berarti jari-jarinya setengah P. Kalau tadi jari-jarinya P ya. Apa nak? Ini. Nah, yuk. Jadi jari-jarinya ini setengah P. Nah, kamu coba merah ini setengah P. Dan tingginya 2 kali Q. Oke. Kebanyakan peserta pasti akan mencoba memasukkan nilai ini ke dalam sini. Padahal ini soal udah di set sama panitia, kita tuh nggak perlu pakai ini. Ya, rata-rata soal tabel XY ini clue-nya di tabel XY ya. Jadi rata-rata tabel XY itu sengaja buat kita tuh agak lama dibuatnya. Padahal kalau kita lihat ya, yang penting kita tahu dulu rumus volumenya itu apa. Kan rumus volume daripada tabung adalah apa ya? Luas alas ya, luas alas dikali tinggi. Kalau luas alasnya itu lingkaran berarti rumus luas alas berapa? Pi R kuadrat ya, kali tingginya gitu. Oke, nah, ini yang buat repot gitu ya. Padahal yang perlu dikuadratkan itu adalah cuman jari-jarinya. Kalau kita lihat nih sama-sama Q, coret ya. Ini sama-sama ya, ini P, coret. Nah, tinggal diapain? Yang jari-jari dikuadratin, berarti ini kan 1 kuadrat. Ini setengah kuadrat. Lalu dikali 1 kali 1, 1 kali setengah. Oh, ternyata ini nilainya setengah. 1/2 pangkat 2, 1/4 kali 2. Berapa? 2/4 alias setengah. Nah, ternyata hasilnya adalah sama-sama setengah. Nah, jawabannya yang C. Gitu ya. Nah, Kak, saya jadi bisa seperti itu. Ataupun cara kedua, kalau bingung, boleh memisalkan angka yang sederhana, tapi angka yang
permisalannya. Misalnya P-nya mau dimasukin 2 biar lebih mudah. Q-nya mau jadi 4 boleh, dengan catatan di sini kan sama-sama ada PQ, boleh gitu ya. Jadi yang betul jawabannya C. Ini pernah keluar di soal CPNS sebelumnya di sesi akhir-akhir. Tapi di kedinasan kemarin ini nggak ada ya, karena temanya aja di kelas Valtin ini tema geometri. Makanya kakak bahas ini. Oke, jadi jawabannya nggak ada yang betul ya. Rani benar, eh, Pak Muflis benar. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nih. Silahkan dicoba dulu. Nah, kalau jumpa soal seperti ini kekuatan utamanya ada pada, iya, ada pada literasi soal. Jadi ada terkadang the power of tipu-tipu gitu ya. Di sinilah kita harus ngerti tentang eksplorasi cerita. Di sini dikatakan ya, ini cara bacanya gini ya. X adalah banyaknya liter bensin yang ditempuh mobil dengan kecepatan 100 km per jam dalam waktu 2 jam. Sedangkan ini kilometer per jam. Kilometer per jam ini menyatakan kecepatan. Kecepatan. Sedangkan di X ini menyatakan liter. Ya, ini kecepatan. Nah, sedangkan X banyaknya liter bensin. Berarti ini menyatakan volume. Nah, volume atau banyaknya bahan bakar. Artinya, kalau X dan Y itu bukan sejenis, maka langsung E. Nggak mungkin kita bandingkan banyaknya minyak dengan kecepatan kendaraan. Sebagaimana kita membandingkan, apa ya, membandingkan misalnya banyaknya semen dengan banyaknya berlian. Nggak bisa dibandingin. Nah, misalnya membandingkan kepintaran anak SMA dan kepintaran anak TK, udah pasti nggak bisa dibandingin karena sejatinya perbandingan harus harus ada yang kesamaan gitu ya. Jadi jatuhnya di E ya. Jadi hati-hati kalau jumpa soal yang dia tuh nggak sejenis, maka jawabannya E. Oke ya, lanjut. Ini soal keluar tahun lalu ya. Coba ulang pembahasannya. Oke, kita ulang. Jadi dalam soal tabel XY ya, eh, ada opsi di mana jika nilai X dan Y-nya itu tidak sejenis, itu nggak bisa dibandingin. Contoh nih, banyaknya liter. Liter itu melambangkan volume, banyaknya minyak. Ya, satuannya kan liter. Sedangkan Y itu ke kilometer per jam ini kan melambangkan kecepatan. Gimana kita membandingkan kecepatan sebuah kendaraan dengan banyaknya minyak yang dibutuhkan? Nggak bisa dibandingkan. Yang bisa dibandingkan sejenis. Kalau liter ya sama-sama liter. Kalau kendaraan kecepatan sama-sama kecepatan. Gitu ya. Terus ya. Jadi nggak bisa dibandingin. Jadi apa guna ini? Ini hanya pengecoh aja. 192 ini pengecoh aja. Kalau mau kita cari rumus kan nggak ada rumus minyak terhadap ini ya. Karena data nggak diketahui. Kalau ini paling jarak bisa dikasih tahu ya. S sama dengan V kali T. V-nya 100, waktunya 2. Ini nyari apa? 200. Ini nyari jarak. Sementara ini banyaknya liter bensin. Jadi jawabannya E. Gitu ya. Oke, aman? Gimana Muklis? Ini Muklis eh, teman sekantor saya atau Muklis mana nih? Aman Pak Wil? Oh, udah betul. Tuh, aman ya. Yuk, lanjut. Jadi gitu ya. Contoh lagi nih, misalnya ada cerita X, lagi ingat ya soal tahun 2019. X adalah harga 1 kilo paku, sedangkan Y harga 1 kilo baut. Nah, ini sama-sama harga. Ini juga sama, nggak bisa ditentukan. Kenapa ya? Kita nggak tahu. Walaupun kita nggak bisa menetapkan, di kampung aku nih lebih mahal baut. Langsung kita memutuskan X lebih kecil dari Y. Nggak bisa kalau di data tuh nggak diketahui gitu ya. Nah, itu juga ada keluar ya. Oke, aman. Soal nomor 4, nomor 4, nomor 5.
Nah, nomor 5 ini agak sedikit keras kita belajar ya. Tapi geometri ini nggak banyak keluar dari 100 dari 100 peserta, hanya satu yang dapat. Oke, dari dua ini berarti masih sejenis ya, Kak? Iya, betul, masih sejenis. Kalau nggak sejenis, tidak bisa dibandingin. Kalau teman-teman yang udah kuliah, pasti paham tuh. Ada namanya uji homogenitas. Bukan homo ya. Homogenitas di sini artinya uji. Jadi yang bisa dibandingkan itu menurut data dia harus sejenis, harus sama gitu ya. Oke, dari pertanyaan dari Muhammad Aditya. Kak, PDF-nya dapat dikirim tidak, Kak? Dapat ya, nanti kamu ya kirim. Oke, sekarang coba ini. Kalau misalnya sudah ada yang menjawab, silakan dijawab. Kamu ya, bukan dulu. Nah, eh, ini ada trik abnormal yang luar biasa di sini. Ya, ini banyak keluar di SKB ya. Di SKB, bentuk seperti ini nggak ada keluar berapa tahun terakhir, tapi di SKB lumayan banyak. Oke, kita bahas. Nah, luas persegi B adalah 250 cm kuadrat. Nah, jika keliling dari persegi A adalah 2/5 kali keliling persegi. Nah, ini ada kesalahan ya. Jika keliling dari persegi A adalah 2/5 kali dari keliling persegi B. Ini typo nih, typo. Diganti ya, teman-teman ya. Diganti jadi B. Maka luas persegi A adalah, nah, eh, ada cara luar biasa. Kita nggak mesti harus hafal luas persegi dan kelilingnya. Tapi nama triknya adalah trik eh, banding satuan. Ya, jadi trik ini Kak Mulia buat sendiri. Tujuannya untuk membantu teman-teman yang nggak hafal rumus geometri. Namanya banding satuan. Tapi harus konsep dasarnya tetap harus hafal satuannya. Jadi kita cara ngafalnya juga mudah ya. Kak Mulia coba sederhanakan. Cuman 3 aja yang dihafal. Ya, 3 saja yang dihafal. Apa aja itu, Kak? Yang pertama yang dihafal itu tentang volume. Ya, volume itu satuannya apa? Oh, ternyata satuan volume itu adalah pangkat 3. Ya, meter pangkat 3 boleh. Sebenarnya nggak mesti meter, mau senti, terserah, intinya dia pangkat 3. Kemudian yang kedua dihafal, satuan daripada luas. Ya, luas itu satuannya pangkat 2. Nah, ini pangkat 2. Lalu yang ketiga, setelah yang kedua ada yang terakhir, satuan dari panjang. Nah, panjang ini luar biasa banyak. Jadi saran Kak Mulia kalau susah, hafal aja ini 2. Selain mereka berdua, selain volume dan luas, volume itu isi ya, maka selebihnya itu adalah melambangkan panjang, pangkat 1. Gitu ya. Jadi hafal saja 2 ini, maka akan menghafal semua satuan yang ada. Berarti Kak, ini untuk geometri ya. Berarti Kak Mulia, kalau lebar, pangkat 1. Kalau tinggi, pangkat 1. Diagonal, pangkat 1. Diameter, pangkat 1. Jadi pangkat 1. Nah, gitu ya. Dengan catatan itu melambangkan panjang ya. Selain 2 ini, itu pangkat 1. Kenapa kita harus hafal pangkatnya? Supaya kita bisa gunakan trik di sini. Cukup hafal satuannya, kita bisa menghafal, bisa mengerjakan semua rumus yang ada. Oke, kita mulai ya. Luas suatu persegi B adalah 200 simpul. Berarti pasangannya pasti sama A. Maka kita buat perbandingan A banding B. Nah, pertama dikatakan luas. Oke, kamu udah buatlah warna biru sebagai pembeda. Di sini luas ya. Kita tarik garis dulu. Berarti diketahui luas. Nah, luas A banding B. Berarti di sini banding. Nah, di sini satuannya. Tapi kalau nanti udah lancar, nggak usah ditulis lagi nih satuan. Apa satuan luas tadi, Kak? Pangkat 2. Apa yang diketahui? Luas B yang diketahui. Berapa nilainya? 250. Berarti buat di B. 250. Biasanya ini yang ditanya. Ya. Kemudian, keliling dari persegi A adalah 2/5 dari keliling persegi B. Daripada kita pakai eliminasi substitusi, Kak, kemudian lebih suka cara ini ya. Berarti kelilingnya itu dibilang ya, di sini dibilang keliling persegi A 2/5.
Berarti A-nya 2 nih, nah ini sejajar buatnya, A-nya 2, B-nya 5, gitu aja. Kalian kok 3/5? 3, 5. Jadi nggak usah pakai eliminasi, substitusi ya. Nah, satuan keliling apa tadi? Satuan keliling, nah, di luar 2 ini ya, berarti itu adalah pangkat 1. Ya, oke. Yang ditanya, maka luas A adalah nih, X nih ditanya. Nah, ini pakai trik banding satuan, udah kita buat dalam bentuk seperti ini, kita ubah dulu satuannya. Nah, kita mengubah nih ke atas. Ini kan pangkat 2, ya. Ini pangkat 1. Untuk mengubah pangkat 1 jadi pangkat 2, ya pastinya dikuadratin. Nah, biar setara satuannya baru boleh dibandingin. Maka yuk, 2 pangkat 2, Kak, 4. 5 pangkat 2, 25. Dah, selesai. Jadilah perbandingan senilai. Maka menggunakan trik ini. 25, oh warna lain lah ya, biar beda. Kenapa nih? Hijau. 25 untuk jadi ke 250 itu kali berapa? Oh, kali 10. Ya. Maka kalau sebelah kanan dikali 10, ini juga dikali 10. Nah, berarti 4 kali 10, 40. Maka jawabannya yang A. Gitu ya. Tapi kok udah lancar nih, mantap. Ya. Kalau di awal-awal kemudian tuh jelasin konsepnya, ya agak panjang ya. Tapi begitu udah paham, ini paling 5 detik, 10 detik dapat gitu. Oke, silakan yang mau bertanya karena ini agak tinggi kita materi ini ya, tinggi-tinggi pun jarang keluar ya. 1/100. Ada pertanyaan? Kalau mau diulang kita ulang. Kalau mau lanjut kita lanjut. Kalau pusing kita tinggalkan. Soal berikutnya juga seperti ini. Oke, karena waktu kita sudah tinggal 1 menit, kita padai sampai di sini sesi 1. Kita akan bahas sesi 2. Kak Kuliah kirim linknya. Biasa linknya 5 atau 10 menit baru bisa dikirim lagi ya. Kenapa 5-nya diletakkan di BK? Karena di sini 2/5. Oke, Kak mulai lanjut di sesi 2 ya. Ini sudah mau tertutup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.